Saya ingin menuju ke Pak Samuel untuk mengomentari sedikit mengenai apa yang sudah diucapkan oleh para majelis hakim ini. Anda tadi saya sempat sedikit mengatakan jujur ini hakimnya. Anda mengatakan seperti itu. Apa dasarnya? Ya, kita mulai mengikuti persidangan sejak dilimpahkan ke persidangan para terdakwa ini. Saya melihat dari hati nurani, bukan dari segi hukum ya. Saya tidak mengerti hukum. Saya melihat hakim kita ini yang bertiga sangat tegak di kakinya sendiri, tidak mau oleng kiri kanan. Terlihat dari cara beliau-beliau itu berbicara terhadap para terdakwa. Dan oleh karena itu kami sangat meyakini dari awal pun bahwa hakim ini adalah utusan daripada Tuhan untuk memberikan keadilan bagi kami. Baik, kita sekarang juga sudah bergabung bersama kami ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Selamat sore, Prof. Gayus. Halo, Prof. Gayus. Ya, Prof. Gayus, kemarin sore kita berbincang juga di sini, Prof, bersama TV One mengenai kira-kira kan seperti apa vonis terhadap Ferdy Sambo. Ternyata dijatuhi hukuman mati. Pada saat kita berbincang, Prof mengatakan masih ada yang belum jelas, yaitu mengenai perintah untuk melakukan penembakan. Tetapi ternyata hakim melihat tidak ada satupun unsur yang bisa meringankan Ferdy Sambo. Komentar, Prof. Ada dua hal, bukan cuma perintah itu apakah sah apa tidak ya, sah jabatan yang memiliki kompetensi, memiliki kewenangan atau tidak. Tapi ini kan berkaitan bukan dengan terdakwa Sambo, yang saya katakan itu berkaitan dengan Eliezer. Tapi yang berkaitan Sambo langsung ada, yaitu ketika yang bersangkutan itu terpancing emosinya untuk melakukan sebuah tindakan perencanaan. Untuk menembak ya, saya tidak bilang membunuh, tapi menembak karena perintahnya menembak. Nah, di sini tetap saya mengatakan ini ada missing link. Tetapi ini bukan berarti menjadi salahnya putusan, tidak. Hakim punya kewenangan untuk menyampingkan hal-hal yang menyangkut yang menurut pandangannya tidak diperlukan untuk dipertimbangkan. Apa? Dalam hal ini adalah yang bersangkutan begitu emosi ketika mendapat telepon dari istrinya bahwa dia mengalami kekerasan seksual, bahwa nanti itu berubah menjadi perkosaan, kemudian berubah lagi menjadi perselingkuhan, ini hal yang lain. Tetapi saya memandang ini sebagai sesuatu yang menjadi dasar dari perencanaan. Jadi kalau kita membaca perencanaan pembunuhan, betul 364 kalau letterlock begitu. Tetapi apa dasar dari dia merencanakan pembunuhan atau penembakan? Ini menjadi persoalan, tetapi ini dikesampingkan. Saya dengar sendiri tadi dalam pertimbangannya dikesampingkan hal-hal menyangkut itu, pelecehan dan yang lain. Nah, ini hak hakim. Hakim mengambil terobosan ini. Ya, saya tentu tidak bisa membaca hatinya hakim ya, tetapi memang ini satu putusan yang cukup berani. Karena apa? Ini menambah dari tuntutan yang hanya seumur hidup ya. Tentunya saya yakin ini bukan ingin menyenangkan masyarakat atau ingin menyenangkan keluarga korban, tidak. Memang hakim punya keyakinan, karena hakim ini kredibel. Hakim ini hakim yang punya prestasi baik. Oke, Prof. Gayus, di tengah terobosan yang Anda katakan tadi dilakukan oleh majelis hakim pada hari ini, ada juga yang menjadi sorotan bahwa di akhir persidangan hakim tidak memberikan, biasanya kan ada pertanyaan, apakah Anda akan mengajukan banding? Nah, ini tidak diajukan begitu. Apakah memang ada satu hal yang berbeda di sini atau Anda melihatnya bagaimana? Ya, sebenarnya sah tidaknya sebuah putusan hakim itu memenuhi syarat ya. Kalau di 197 KUHP diatur itu, kalau hakim lupa menempatkan hira-hira, kalau hakim salah error in persona, nama tidak dengan bin misalnya, itu memang batal demi hukum. Ini tidak ya. Tapi saya dengar sendiri tadi dia tidak menawarkan tapi memberi solusi. Bisa banding, bisa upaya hukum lain seperti itu. Jadi putusan ini sudah betul, semuanya telah memenuhi hal, hanya hakim tidak mau mempertimbangkan delik yang lain dianggap, dia mengatakan kita dikesampingkan, dia bilang begitu. Nah, tetapi yang timbul pertanyaan saya, dengan tujuan apa dia menembak orang kalau tidak punya dasar perencanaan? Memang dia merencanakan, jelas unsurnya pun terpenuhi. Dia memasukkan peluru, meminta orang lain sebelum Eliezer, itu sudah bagian dari hal-hal yang menyangkut berencana melalui persiapan. Sudah ada persiapan berarti sah menjadi perencanaan. Persoalannya dasar perencanaan ini apa? Ya, dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun TV,
Kamarudin, salah satu lawyer dari keluarga, itu mengatakan, oh ya ada katanya, yaitu judi ilegal. Nah, saya tanya, kenapa nggak dibahas atau tidak dilakukan seperti itu? Nah, jadi bagi saya putusan sah, tetapi saya tidak tahu apakah ada unsur lain yang lebih kuat daripada unsur pelecehan seksual sampai dengan perselingkuhan. Nanti ada jenjang berikutnya, yaitu di iudek iuris ya. Baik. Satu peradilan yang mengadili tentang penerapan hukum. Apakah cukup penerapan hukum dengan 340 yang saya katakan tadi? Apa tidak ada perhatian delik yang lain yang perlu dipertimbangkan? Nanti kalau tidak, maka jalan keluarnya bagi hakim disebut sebagai onvoldoende gematigd. Ini kurang mempertimbangkan yang lain. Seringkali terjadi seperti itu. Jadi walaupun sah menurut undang-undangnya, tetapi ada penyampingan pasal lain yang disebut sebagai onvoldoende. Onvoldoende gematigd. Itu Prof. Gayus. di tingkat penerapan hukum.